Selamat malam, kami dari kelompok 1. Nama saya Fendi Paulus Pratama. Saya Muhammad Reza Al-Razak. Saya Ramadan. Saya Fitri Abamati. Saya Siti Hamadi. Kami ingin mempresentasikan penginstalan Windows 7.32. Terima kasih. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fendi Paulus Pratama. Kami ingin mempresentasikan tentang penginstalan Windows menggunakan VirtualBox. Pertama-tama kita download VirtualBox-nya dulu dan mendownload file Windows 7.32 bit. Kita buka VirtualBox. Kita tekan News. Namanya kita buat Windows 7. Mesin foldernya VirtualBox. Type-nya kita ke Microsoft Windows. Versionnya Windows 7 32 bit. Next. Karena RAM laptop ini 4 GB, kita ubah memory size-nya ke 2 GB atau 2000 MB. Next. Karena ini pertamanya belum pernah sama sekali dibuat untuk menjalankan Windows 7, kita pilih create a virtual hard disk now. Create. Presentasi saya selesai dan akan dilanjutkan oleh saya Fitra Murwati yang akan melanjutkan presentasinya. Untuk hard disk tipenya kita memakai VirtualBox. Di sini kita memakai dynamical, soalnya kita cuma pakai untuk percobaan, bukan permanen. Terus filenya, ukuran filenya kita pakai 15 GB. Saya Ramadan dan saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Itu adalah di bagian setting atau pengaturan. Di sini itu yang pertama-tama kita harus masuki di bagian storage atau penyimpanan. Storage ini adalah penyimpanan dari ekspor data yang telah kita Windows yang akan kita upload, yang kita install. Itu adalah dua pilihan, yaitu Windows 7 dan empty. Itu adalah kosong. Maka di sini pilih yang empty. Setelah itu kita ekspor data di bagian optical drive yang berarti warna biru dan post a disk file. Dan ini adalah Windows 7 tadi yang telah kami download tadi, yang akan diinstal untuk kita nanti. Kita klik. Oke. Dan ini adalah yang pertama, ini sudah selesai, yaitu adalah bagian kedua, yaitu adalah bagian sistem. Ini adalah di sini tuh kita harus memperhatikan yang boot order, yaitu adalah yang floppy, optical dan hard disk. Di sini tuh kita tidak boleh memilih semuanya dan hanya memilih dua. Yang pertama floppy kita nggak pakai, jadi kita naikkan yang optical. Yang kita pakai itu adalah hard disk dan optical. Hard disk kita naikkan ke atas dan opticalnya. Oke, baik. Dan sini penahan saja dan akan lanjutkan oleh saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Siti Hamadi dari kelompok 1. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan setting di bagian display. Di sini display video memorinya akan mengikuti VGA dari virtual machine-nya. Jadi ini defaultkan aja supaya virtual ini akan berpengaruh pada virtual machine nanti. Selanjutnya di bagian network atau jaringan. Di sini teratur otomatis di NAT dan bisa diposisikan di bridge adapter. Dan adapter ini akan otomatis
mengikuti dari virtual machine dari real device dari laptop ini yang bernama Qualcomm Atheros 12. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Reza Razak akan melanjutkan presentasi untuk penginstalan Windows 7 3-bit di VirtualBox. Jadi sebelumnya kalau saya sudah membuat profil dan setup settingnya, kita tekan OK untuk mengkonfirm dan tekan Start untuk memulai dan menjalankan Windows 7-nya. Kita akan tunggu sebentar. Ada beberapa bagian nanti di dalam videonya. Jika ada loading yang lama, maka akan saya cepatkan di dalam video editingnya nanti. Oke. Di sini akan ada Windows loading file, jadi kita tunggu sebentar. Oke, pada saat kita membuka atau menjalankan programnya, maka kita akan muncul 3 pilihan ini. Di sini ada beberapa setting yang bisa kita lakukan. Pertama, yang harus kita ubah di sini hanyalah time and currency format, karena ini untuk waktu dan juga currency di dalam Windows kita nantinya. Kita harus setup ke Indonesia untuk menyesuaikan, dan untuk keyboard dan juga language ini bebas, opsional mau diganti atau tidak, tapi tetap dengan US dan English saja, tidak akan merubah performa Windowsnya nanti. Jadi langsung kita next saja. Di sini kita ada 3 pilihan. Kita langsung tekan install now saja karena kita sedang melakukan instalasi, dan kita akan menunggu lagi. Oke, next akan ada please read the license terms. Ini seperti pada saat kita menginstal aplikasi, maka akan ada terms and agreement yang harus kita setujui. Jika tidak, maka program atau Windows-nya tidak akan berjalan, karena ini adalah persyaratannya. Jadi harus tekan checklist untuk menyetujui semua license dan terms-nya, lalu kita tekan next. Sini ada 2 pilihan, upgrade dan juga custom. Upgrade ini ketika kalian ingin mengupgrade Windows kalian, misalnya dari versi 7 ke versi 8, sehingga settings dan file-file kalian bisa ikut terbawa, maka kalian tidak harus mengkhawatirkan apapun. Dan custom ini hanya menyimpan atau mengupdate beberapa file yang memang general atau bentuk awal dari Windows-nya saja. Jadi karena kita bukan melakukan upgrade dan hanya melakukan instalasi biasa, jadi kita pilih custom advance. Di sini ada disknya. Kalian bisa lihat 15 GB yang kita setup di awal tadi sekarang nampak di sini, dan kita tekan new dan kita apply. Oke. Nah, di sini akan merubahnya menjadi partition atau pembagian ini ya. Jadi ini bisa lakukan di sini dan juga di bagian awalnya nanti. Kalian bisa lihat 14.9-nya dikurangi karena dibagi dengan yang ini. Ini kita next. Oke, ini proses yang paling lama, pastinya akan saya cepatkan karena menunggu itu berat. Jadi biar saya saja, kalian jangan. Oke, ini kita setelah selesai instalasi, maka akan muncul ini tab username. Ini kita bisa mengisi nama kita atau nama penggunanya. Tab computer name itu nama dari device kita. Kalau kita ingin, ini bisa dirubah sesuai yang kita mau, tapi kita langsung next saja. Oke, ini password. Password ini ya untuk security ya. Jadi kalau kalian ingin masukkan password supaya makin aman dan sebagainya, boleh. Tapi ini opsional, bisa langsung di skip saja, next. Ini product key, juga kalau ada isi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bisa langsung di skip. Nah, ini ada protection juga ya. Jadi ada install important recommended updates, bla bla bla, dan juga only install security. Jadi ini advance-nya, dan ini yang ya generalnya aja. Kita karena ini instalasi sekali saja, maka kita tekan yang install important updates only. Oke, ini untuk waktu, karena kita tadi udah pilih Indonesia, udah menyesuaikan ya tanggalnya sesuai
dan juga ininya juga sesuai, jamnya juga sesuai. Kita langsung next. Ini homework atau publik, karena ini ya kita pakai di rumah ya, gitu di home saja. Ini kita loading, sebentar lagi, tunggu. Oke, ini kita udah selesai menginstalasinya dan ini Windowsnya udah muncul. Ini kita bisa refresh, kita bisa open filenya dan sebagainya. Jadi kita bisa menyimpan sebagainya. Ini kalau misalnya kita ingin menggunakan secara intensif, maka RAM dan juga ROM-nya atau size atau size filenya juga bisa kita besarkan supaya makin lancar ya. Dan ini juga bisa dipasang dengan Windows yang lainnya. Jadi sekian saja tutorial untuk memasang Windows 7 32-bit di virtual machine. Sekian dan terima kasih. Sekian tutorial penginstalan Windows 7.32 bit dari kelompok 1. Terima kasih dan selamat malam.